Profil Veda Ega Pratama, pebalap 13 tahun yang kibarkan bendera Indonesia di sirkuit Losail jelang MotoGP Qatar 2022. Sebagaimana diketahui, pebalap 13 tahun itu baru saja mengibarkan bendera Indonesia di sirkuit Losail Qatar pada Minggu 6 Maret 2022 dalam race 2A Idemitsu Asia Talent Cup 2022. Memulai balapan dari posisi ke-7, Veda berusaha keras untuk merengsek ke kelompok pebalap terdepan. Posisi pebalap kelahiran 2004 itu pun berubah-ubah, tetapi dia selalu berada di dekat barisan depan. Pada akhirnya, Veda menyegel podium ketiga. Sementara itu, pebalap asal Jepang Amon Odaki keluar sebagai pemenang balapan ini. Oleh sebab itu, bendera Indonesia pun berkibar di podium race 2 Idemitsu Asia Talent Cup 2022. Nama Veda pun jadi perbincangan publik tanah air, terutama di media sosial. Lalu, siapakah Veda? Veda lahir pada 23 November 2004. Dia merupakan pebalap dari Wonosari, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Kemampuan balap Veda sudah terlatih sejak umur 4 tahun. Sang ayah Sudarmono adalah sosok yang berjasa dalam mengembangkan bakat balap Veda di sekolah balap Mons 54. Veda pernah mentas di Astra Honda Racing School dan One Prix 2019. 2 tahun berselang 2021, Veda akhirnya masuk Astra Honda Racing Team Yogyakarta. Pada 2021, sebagai pebalap wildcard, Veda pun tampil di Asia Talent Cup 2021 kalau menggelar balapan di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saat itu Veda finish ke-8 di race 1. Sayang, Veda gagal finish pada race 2, tetapi dia bisa menyegel posisi ke-9 dalam race 3. Veda kini resmi berlaga di Asia Talent Cup 2021. Sekedar informasi, dengan usia 13 tahun, pebalap asal Yogyakarta itu adalah sosok termuda di Asia Talent Cup 2022. Dengan usianya yang masih muda, kemampuan Veda diharapkan terus berkembang sehingga bisa menjadi pebalap MotoGP di masa depan. Dikutip dari berbagai sumber, berikut fakta menarik Veda Ega Pratama, pebalap asal Gunung Kidul yang berprestasi di ajang internasional. Yang pertama, pebalap termuda. Veda Ega Pratama lahir pada tanggal 23 November 2004 di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Veda berumur 13 tahun. Ia merupakan pebalap termuda mengikuti ajang IATC 2022. Veda sekaligus menjadi pebalap termuda yang berhasil naik podium. Bukan hanya itu, IATC merupakan balapan perdananya di kancah dunia balap motor internasional. Yang kedua, anak seorang pebalap senior. Bakat Veda dalam ajang balap motor tak serta-merta lepas dari sosok di belakangnya. Sosok sang ayah sekaligus mentor bagi Veda merupakan pebalap senior Sudarmono. Nama Sudarmono tentu tidak perlu diragukan lagi soal prestasinya di dunia balap motor, baik nasional maupun internasional. Sosok Sudarmono sebagai ayah Veda inilah yang mengarahkan Veda ke balap aspal. Yang ketiga, memulai karir sejak umur 7 tahun. Keberhasilan Veda dalam naik podium dalam event balap motor internasional tentu tidak serta-merta menggunakan cara instan. Veda mulai mengasah bakatnya sejak usia 4 tahun. Pada tahun 2017, Veda sudah mulai aktif mengikuti beberapa event balap pada kelas mini GP. Yang keempat, layaknya Marc Marquez. Keberhasilan Veda dalam bermanuver di atas aspal sirkuit Qatar digadang-gadang hampir seperti pebalap profesional Marc Marquez. Lantaran saat start dari grid ke-7, Veda Ega Pratama bertarung di barisan depan. Bahkan, beberapa kali pebalap Indonesia itu sempat memimpin balapan. Aksi Veda Ega Pratama membuat fans balap motor Indonesia tercengang. Lantaran Veda Ega Pratama melakukan aksi penyelamatan saat dirinya nyaris terjatuh jelang 2 lap terakhir. Veda Ega Pratama berada di posisi kedua di belakang Amon Odaki. Masuk tikungan kedua, mendadak pebalap Indonesia itu terlihat akan low side crash. Namun, ia melakukan aksi penyelamatan dengan menggunakan lutut agar tidak crash. Akibat aksi penyelamatan itu, Veda Ega Pratama berhasil disalip oleh Shinya Ezawa. Mau nonton MotoGP 2022? Ini 5 fakta menarik seputar sirkuit Mandalika. Pada April 2021 kemarin, Indonesia baru saja selesai membangun sirkuit internasional baru, yaitu sirkuit Mandalika. Lokasi sirkuit Mandalika Lombok atau yang juga dikenal sebagai sirkuit internasional Pertamina Mandalika ini ada di kawasan wisata Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit yang megah ini telah menjadi tuan rumah untuk banyak event berkelas dunia seperti Asia Talent Cup,
dan Superbike World Championship. Nah, kedepannya sirkuit internasional Pertamina Mandalika ini juga akan menjadi salah satu tuan rumah untuk perhelatan MotoGP 2022. Keren banget kan? Kalau kalian tertarik buat ikutan nonton MotoGP 2022 dan berencana mengunjungi Lombok, kamu harus tahu lebih dulu beberapa hal penting tentang sirkuit ini, terutama yang berkaitan dengan desain sirkuit Mandalika. Ini dia 5 fakta menarik yang harus kamu ketahui tentang sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Yang pertama, berlokasi di salah satu 5 destinasi super prioritas Indonesia. Seperti namanya, sirkuit internasional Pertamina Mandalika berlokasi di area wisata Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat yang telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai salah satu dari 5 destinasi prioritas selain Danau Toba di Sumatera Utara, di Kupang di Sulawesi Utara, Borobudur di Jawa Tengah, dan Labuan Bajo di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tidak bisa diragukan lagi bahwa sebagai sebuah destinasi, Mandalika punya keindahan alam yang sangat menakjubkan. Bayangkan pemandangan pantai selatan dengan pasir putih dan bukit hijau asri di latar belakangnya. Itulah yang akan kalian dapatkan saat mengunjungi Mandalika. Tidak heran bila tempat ini sudah menjadi tempat favorit para peselancar internasional sebelum akhirnya dibangun menjadi area pariwisata dengan banyak atraksi seperti resort dan hotel mewah dan waterpark yang ramah untuk wisata keluarga. Yang kedua, pembangunan dengan produk asli Indonesia. Direktur Strategi dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Happy Haryanto menyatakan bahwa pembangunan fasilitas pit building di sirkuit internasional Pertamina Mandalika terbuat dari material yang diproduksi secara lokal, yaitu metode konstruksi modular dari PT Wijaya Karya Building atau PT Wika. Semakin bangga dengan kualitas produk lokal kita kan? Dibangun dalam 21 hari, fasilitas pit building untuk sirkuit internasional ini juga mendapatkan apresiasi dari Museum Rekor Indonesia Tomuri untuk pembangunan fasilitas pit building bertaraf internasional tercepat dengan sistem modular. Yang ketiga, konsep street circuit yang berbeda. Kalau kamu pengen dengar nama internasional dari sirkuit internasional Pertamina Mandalika ini adalah Pertamina Mandalika International Street Circuit, yang artinya sirkuit ini mengimplementasikan konsep street circuit. Apa maksudnya? Secara teknis, istilah street circuit merujuk kepada fungsi balapan yang lebih besar. Sederhananya, bila tidak ada balapan, sirkuit juga dapat berfungsi sebagai atraksi pariwisata. Maka dari itu orang-orang dapat menggunakan area di sekitar jalur utama untuk kegiatan rekreasi seperti berlari, jogging, atau sekedar menikmati pemandangan menakjubkan. Namun, jalur utama tetap terbatas bagi masyarakat umum. Yang keempat, sirkuit dengan aspal terbaik di dunia. Demi memenuhi persyaratan untuk kompetisi kelas dunia seperti MotoGP, PT Indonesia Tourism Development Corporation atau PT ITDC sebagai bagian dari pembangunan sirkuit internasional Pertamina Mandalika menggunakan stone basic asphalt.